Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas sedikit materi mengenai tugas kami dalam mata kuliah pemrograman lanjut. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Faisal Setiawan. Nama saya Amelia Yondari, NIM 19101051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Bangsawan dari S1TT07B dengan NIM 19101061. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 akan membahas tentang tugas kami dengan tema yaitu dokter online dalam mata kuliah pemrograman lanjut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Teknologi informasi memiliki andil yang sangat besar pada dunia medis, sehingga penerapannya menjadi begitu domain. Transaksi informasi di dalamnya menjadi urat nadi yang sangat vital. Hampir semua kegiatan dilakukan dengan melibatkan teknologi informasi. Alasannya diantaranya adalah efisiensi dan efektivitas. Sedangkan alasan lainnya adalah memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa perlu berkontak langsung dan menghindari peningkatan penyebaran virus corona yang disajikan dalam program atau aplikasi. Nah, dalam aktivitas masyarakat yang sekarang sangat tidak memungkinkan untuk terlalu lama berada di rumah sakit. Kebanyakan orang ingin saja yang lebih praktis dan tidak mengantri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu dalam pengolahan data jadwal janji temu dokter. Selain efisien, tentunya akan lebih teratur dan dapat mengurangi jumlah orang-orang yang berkerumunan. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat di era modern ini diharapkan masyarakat dapat terbantu dengan adanya program atau aplikasi dokter online ini agar lebih mudah melakukan janji temu dokter ataupun konsultasi tanpa harus mengantri terlebih dahulu. Nah, program ini dibuat agar dapat mengurangi jumlah masyarakat yang mengantri di rumah sakit untuk mengatur janji temu dengan dokter dan diharapkan dapat menjadi salah satu program atau aplikasi yang ikut andil dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari aplikasi atau program dokter online. Yang pertama itu mengurangi jumlah masyarakat yang berkumpul di rumah sakit untuk membuat janji temu dengan dokter. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengatur jadwal janji temu antar pasien dan dokter. Calon pasien tidak perlu mengantri untuk dapat mengatur jadwal konsultasi atau janji temu dengan dokter. Jadi cukup menggunakan aplikasi dokter online saja. Fitur yang kami gunakan dalam aplikasi atau program ini ada 3. Yang pertama ada kelas dan objek. Kelas merupakan template dari objek-objek yang memiliki ciri dan perilaku yang sama. Kelas berfungsi sebagai rencana atau blueprint yang menentukan data dan fungsi seperti apa yang dapat masuk menjadi objek di dalam kelas. Objek adalah anggota dari kelas dan objek sering disebut sebagai instansiasi dari suatu kelas. Yang kedua itu ada inheritance. Inheritance atau pewarisan merupakan proses pembuatan kelas baru, disebut dengan kelas turunan, dari kelas yang sudah ada yaitu kelas induk. Kelas turunan mewarisi semua kemampuan dari kelas induk, tetapi dapat menambahkan karakteristik tambahan miliknya sendiri. Kelas induk tidak berubah selama prosesnya. Nah, kelebihan menggunakan inheritance yaitu menghemat waktu, biaya lebih murah, meningkatkan keandalan program, dan kemudahan dalam mendistribusikan library kelas. Nah, yang ketiga itu ada disk file. Disk file digunakan untuk menyimpan data-data ke dalam server supaya data yang telah diisi akan tersimpan dan tidak hilang begitu saja. Nah, di sini sudah dibuat UML-nya. Nah, di sini ada satu kelas induk dan ada 5 kelas turunan. Nah, jadi di kelas induk dokter online itu ada nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, dan jenis penyakit. Nah, untuk kelas turunannya itu ada kelas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, ini adalah jadwal untuk konsultasinya. Nah, jadi di sini
kita pilih dari kelima kelas ini, misalnya kita pilih hari Senin. Nah, di sini kita pilih hari Senin, nah langsung diarahin ke pemilihan rumah sakitnya. Nah, habis memilih rumah sakit itu langsung diarahin untuk mengisi data. Jadi yang pertama itu mengisi nama pasien. Nah, jadi fungsi dari kelas induk ini bisa dipakai di kelas turunan. Nah, jadi yang pertama diisi itu pas masuk nama pasien, terus umur, jenis kelamin, dan jenis penyakit. Nah, setelah itu setelah mengisi ini, selanjutnya mengisi tanggal konsultasi dan jam. Nah, nantinya akan diperlihatkan biayanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang programnya. Nah, fitur yang digunakan tadi itu ada kelas dan objek, inheritance, dan disk file. Nah, untuk kelasnya itu ada satu kelas induk. Nah, kelas induknya itu ada dokter online. Untuk kelas turunannya itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, kelima kelas turunan ini merupakan jadwal untuk konsultasi ke dokter. Nah, di dalam masing-masing kelas ini terdapat fungsi atau data yang harus diisi oleh calon pasien. Nah, jadi di kelas induk itu terdapat nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, dan jenis penyakit yang diderita. Dan di kelas turunannya itu ada tanggal konsultasi dan jamnya. Nanti akan ditampilkan biayanya juga. Nah, untuk menggunakan fungsi kelas induk ke kelas turunan itu dengan cara mendeklarasikannya. Nah, jadi misalnya kita ingin menggunakan fungsi get data dari kelas induk. Tinggal mendeklarasikannya dengan cara menuliskan dokter online _2 get data. Sama seperti fungsi show datanya. Tinggal ditulis dokter online _2 show data. Nah, di sini kami juga memakai fitur tambahan seperti void set color. Nanti untuk tampilan warnanya. Nah, di sini ada delay dan go to XY. Nah, nanti ini untuk posisi baris dan kolom. Nah, selain itu kami juga menggunakan ada switch case dan if else untuk memudahkan penggunanya. Nah, jadi cara kerja program ini yang pertama itu memilih hari konsultasinya. Nah, setelah memilih hari itu akan diarahkan ke pemilihan rumah sakit. Nah, nanti setelah pemilihan rumah sakit kita diminta untuk mengisi data-data yang ada di sini. Nah, langsung saja kita run programnya. Nah, jadi setelah kita run, tampilan pertamanya seperti ini. Kita enter. Nah, di sini yang pertama ditampilkan itu hari konsultasinya. Misalnya kita pilih hari Senin, jadi kita pilih 1. Nah, untuk rumah sakitnya itu kita pilih rumah sakit Bayangkara, jadi pilih nomor 1. Nah, di sini langsung diarahkan untuk mengisi datanya. Misalnya nama pasiennya itu Ki. Nah, umurnya itu 21, jenis kelamin laki-laki. Jenis penyakitnya itu misalnya jantung. Nah, di sini tanggalnya itu misalnya
Di hari Senin itu tanggalnya tanggal 25. Nah, untuk jamnya itu sudah tersedia di sini. Jadi dari Senin sampai Kamis itu jam bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, untuk di hari Jumat itu jam 7.30 sampai jam 4 sore. Nah, misalnya kita pilih jam 9. Nah, jadi di sini untuk memasukkan data lagi, kita pilih ya. Dan kalau misalnya pilih tidak, akan melanjutkan langsung ke jadwal konsultasinya dan akan menampilkan data-data yang telah kita isi. Misalnya kita masukkan data lagi, kita pilih ya. Nah, kita masukkan nama pasiennya lagi, misalnya si W. Umurnya itu 23, jenis kelamin perempuan. Penyakitnya itu misalnya paru-paru. Tanggalnya tanggal 25 hari Senin. Jamnya itu samain aja 09, jam 9. Nah, nanti akan ditampilkan biayanya. Nah, misalnya kita di sini pilih tidak. Nah, langsung menampilkan kembali data-data yang telah kita isi. Nah, misalnya jika ingin memasukkan jadwal baru, kita pilih ya. Misalnya kita akan pilih lagi. Nah, jadi langsung diarahin ke pilih hari lagi. Misalnya kita pilih hari Selasa. Nah, untuk rumah sakitnya itu kita pilih rumah sakit nomor 2, Pelamonia. Kita pilih 2. Nah, kita masukkan misalnya si A. Umurnya itu 30. Jenis kelamin laki-laki. Penyakitnya itu misalnya ginjal. Tanggal di hari Selasa misalnya tanggal 21. Jam 10. Nah, di sini kita langsung pilih tidak saja karena sudah tidak ada data lagi yang ingin dimasukkan. Nah, jadi langsung menampilkan kembali data yang telah kita isi. Nah, untuk seperti tadi, setelah mengisi datanya, kita diarahin lagi untuk kalau misalnya ingin memasukkan jadwal lagi, kita pilih ya. Kalau tidak, langsung selesai. Misalnya kita pilih tidak. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke program di sisi rumah sakitnya. Nah, tampilannya masih sama. Nah, di sini di sisi rumah sakitnya itu sama seperti tadi, misalnya di sini kita bisa melihat data dari calon pasien yang sudah mengisi data tadi. Misalnya tadi kita sudah mengisi yang hari Senin, misalnya pilih 1. Misalnya kita itu tadi kita isi rumah sakit Bayangkara, jadi kita pilih 1. Nah, di sini ada 2 data yang sudah kita isi, misalnya kita pilih data yang pertama. Nah, jadi dia akan menampilkan si pasien key ini. Nah, misalnya kita ingin melihat data yang kedua, kita pilih ya, dan pilih data yang kedua. Nah, jadi akan ditampilkan si W ini. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi kita pilih tidak. Nah, untuk melihat data di hari lain itu kita pilih ya.
Misalnya kita tadi isi hari Selasa. Nah, di rumah sakit pneumonia. Nah, tadi di hari Selasa ini kita tadi ngisi satu data saja, kita pilih satu. Nah, jadi akan ditampilkan data dari si A. Nah, misalnya kita pilih tidak lagi. Nah, jadi langsung ke tampilannya seperti ini. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika ada salah kata atau ada yang kurang pada materi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.